Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini kajian pertama kita di semester 2. Jadi aku mau pertama-tama kenalan dulu ya. Aku Almira tapi biasa dipanggil Naya. Kalau di sekolah lebih suka dipanggil Naya sih. Langsung mulai aja deh. Buku kali ini itu judulnya You've Reached Sam. Ditulis oleh Dusin Tao dan diterbitkan oleh penerbit Wednesday Books. Jadi novel ini tuh dijelasin soal cinta, terus kehilangan, sama gimana cara buat bilang selamat tinggal ke orang yang kita sayang. Sebenarnya bukunya nih unik banget. Waktu aku baca pertama kali, aku nangis bener-bener nangis sampai yang sakit gitu, sampai panas badannya. Karena emang ceritanya tuh sedih, terus unik. Kayak menurut aku buku ini nih satu-satunya gitu yang pernah aku baca. How do you move forward when everything you love is on underline? Jadi di cerita ini tuh diceritain soal sepasang kekasih. Tapi beda sama buku-buku lain yang biasanya karakternya dibikin mati pas di akhir atau di pertengahan. Di buku ini itu karakter cowoknya dibikin mati di awal. Nah, cerita ini tuh ngejelasin soal si Julie yang merasa kehilangan si Sam banget. Itu karena waktu malam ya, sebelum Sam meninggal itu mereka sempat berantem, dan terus si Sam itu kecelakaan. Gara-gara kecelakaan itu Sam meninggal, dan Julie itu benar-benar kayak berada di titik terendah banget. Dia terpuruk banget gara-gara pacarnya meninggal. What would you do if you had a second chance at goodbye? Jadi ceritanya nih di bagian uniknya itu yang beda dari buku-buku lain, si Sam ini tiba-tiba bisa nelpon si Julie. Coba deh bayangin, gimana ceritanya ada orang yang udah meninggal tiba-tiba bisa nelpon orang lain. Sebenarnya buku ini tuh lebih ke mirip ke cinta beda dunia antara orang yang udah mati sama orang yang masih hidup. Jadi di suatu hari si Julie tuh benar-benar kayak lagi sedih banget gara-gara si pacarnya itu udah meninggal kan. Terus tiba-tiba waktu dia lagi ngeliatin chatan-chatan lama dia sama pacarnya, dia dapet telepon dari si Sam. Terus di situ kayak si Julie tuh sebenarnya awalnya kaget. Dia pikir tuh awalnya nomornya tuh dipakai sama orang lain atau HP-nya itu dipakai sama keluarganya. Terus ngubungin si Julie buat iseng atau buat apa. Tapi pas ditelepon untuk kedua kalinya, jadi di telepon pertama itu Julie nggak ngangkat, terus di telepon keduanya Julie angkat, dan di situ dia benar-benar kaget karena dia nggak dengar suara Sam, suara yang mungkin udah hampir dia lupakan karena aku lupa udah berapa lama jangka waktunya dari hari kematiannya si Sam. Tapi di situ kayak di narasinya tuh si Julie itu udah hampir ngelupain suara Sam. Habis itu isinya tuh sebenarnya berdamai dengan segala hal yang gak bisa kita ubah, karena ikhlas akan selalu menjadi ending terbaik dari semuanya. Si Julie ini, aku nganggep si Julie ini belum bisa ikhlas atas kematian pacarnya. Dan waktu ditelepon sama si Sam, itu Julie benar-benar rasa senang banget. Terus dia bisa dibilang hampir tiap hari kayak dia chatan atau teleponan sama Sam. Ceritanya tuh sebenarnya agak nggak masuk akal, tapi bagus dan unik banget. Sampai akhirnya si Sam itu udah nggak punya waktu lagi, bisa dibilang kayak udah saatnya dia tuh pergi, kayak udah saatnya dia menghilang, benar-benar menghilang dari muka bumi ini. Ini sebenarnya tuh sedih banget, kayak si Julie pada akhirnya harus mengikhlaskan Sam, pacarnya. Terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Di akhir ceritanya itu, si Julie sempet gak jawab teleponnya Sam
beberapa kali. Karena waktu itu kayak ada kejadian atau si Julie itu kena kecelakaan. Terus Sam tuh khawatir banget. Tapi di situ akhirnya Julie ngangkat telepon Sam. Dan ini bagian puncaknya, kayak ini bagian endingnya banget. Si Sam di situ bilang kalau misalkan dia itu udah nggak bisa lagi lama-lama kayak ngobrol sama Julie. Di situ tuh kayak Sam minta si Julie buat nggak ngangkat telepon dia yang berikutnya. Di situ Sam bilang kayak kalau dia nelpon lagi, si Julie nggak boleh ngangkat biar Sam bisa benar-benar tenang dan nggak harus terikat lagi sama dia. Perpisahan selalu menyakitkan dan kita harus bisa belajar ikhlas. Kita tak bisa mengubah sesuatu, kita hanya bisa belajar dan terus berjalan maju. Tapi di akhir cerita itu, di sini Julie udah berusaha buat ngebuka hati dia buat cowok lain. Tapi di narasinya itu bilang sebenarnya tuh Julie belum bisa ikhlas. Julie masih pengen banget sama Sam. Jadi bisa dibilang istilahnya Julie itu sebenarnya gamon. Tapi sebenarnya dia masih pengen banget sama Sam. Nah, kalau dari aku waktu pertama kali baca buku ini tuh aku mikir kalau misalkan Julie ini depresi berat. Terus akhirnya dia tuh gak percaya gitu kalau misalkan pacarnya udah meninggal. Terus dia berhalusinasi si Sam lagi teleponan sama dia. Tapi sejujurnya buku ini nih bagus. Aku nggak tahu ini bakal diterjemahin ke bahasa Indonesia atau enggak. Cuman bahasa Inggrisnya nih nggak terlalu susah. Jadi kayak orang-orang yang nggak terlalu bisa pakai bahasa Inggris bisa baca. Buku ini kalau dibandingin buku-buku bahasa Inggris yang sedih-sedih lainnya tuh emang nggak terlalu populer. Tapi kalau dari plotnya itu menurut aku unik dan kayak jarang ada yang bisa kepikiran bikin cerita kayak gini. Kayak cowoknya dibikin mati di awal, terus nyeritain kisah cinta mereka yang beda dunia. Abis itu akhirnya harus berpisah lagi. Kayak buku ini mengajarkan kepada kita kalau misalkan emang gak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Walaupun sesuatu itu bakalan balik lagi ke kita, mungkin bisa jadi dia akan terus pergi. Oh, okay. Mungkin aku segitu aja kali ya untuk kajian hari ini. Oke, untuk segitu aja untuk hari ini. Terima kasih yang udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.